Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke manasik, mohon gambar yang saya memperkenalkan diri. Nama saya Husni Hidayat. Kebetulan saya sedikit pernah sama-sama Ustadz Bukhari, sama Kiai beliau juga, Kiai Haji Atif Amrullah, itu dulu di Al-Azhar Kairo Mesir. Kebetulan kita memang setiap musim haji atau liburan itu dapat tugas untuk menjadi mutawif atau memimpin jamaah-jamaah umroh yang ada di tanah Haramain. Jadi itu karena kebetulan saja. Nah, ketika pulang ke Indonesia, alhamdulillah, dan waktu itu Bu Dewi pertama kali dengan jamaahnya niat ikhtiar membuka travel, kebetulan ketemu dengan saya di Kota Pahlawan, Surabaya. Dan beberapa kali saya juga menjadi mutawif beliau. Jadi beberapa kali, banyak sekali suka duka. Niki bukan menakut-nakuti dan juga bukan memberikan semangat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man syaa'a ayyamuta fil Madinah falyasha." Sopo sing umroh, siapa yang haji umroh dan kepengen meninggal di Madinah, maka silahkan. Ini semangat, bukan menakut-nakuti, karena yang jauh adalah Rasulullah SAW. Kalau saya ngomong nggak perlu sampai bertanya, tapi ini yang ngomong Rasulullah. Dan ternyata di jamaahnya Bu Dewi pernah ada yang seperti itu. Karena beliau terakhir, kalau nggak salah, ingat 2018 itu malam tahun baru, saya sama istri beliau sama beliau itu ada tawaf khusus, tawaf sunnah sekaligus umroh, karena suaminya dan istri ini ulang tahunnya nggak jauh berbeda. Akhirnya sama-sama saling berhadiah umroh. Suaminya dikasih hadiah umroh, istrinya dikasih hadiah umroh. Dan suaminya berdoa, mudah-mudahan ya, tapi ini jangan bilang ke istri saya meninggal di Madinah. Itu sebenarnya. Makanya sampai sekarang saya nggak mau ngomong ke istri. Dan alhamdulillah kabul beneran. Jadi beliau dimakamkan di dekat pusara Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah SAW. Jadi mulai awal beliau meninggal, saya nganter, saya ngurus jenazahnya, dari pertama di rumah sakit sampai dimandikan, sampai di liang lahat. Kita doakan mudah-mudahan arwah beliau memberkahi kita, karena beliau dimakamkan bersama para sahabat, para kekasih-kasih Allah yang tercinta di dekat Rasulullah SAW. Sirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, ini bukannya menakut-nakuti, karena sebenarnya mati itu nggak perlu kita takuti. Kira-kira siapa yang di sini yang nggak akan mati? Kalau tangan. Kalau nggak mati berarti seperti Fir'aun itu, jadi mumi 3000 tahun belum mati-mati, masih ada di Museum Merah Tahrir Square di Kairo. Tapi kita semua akan mati. Cuma mungkin nggak tahu, kira-kira saya dulu atau jangan dulu. Biasanya sih yang tua-tua dulu. Biasanya yang tua-tua dulu, yang muda-muda. Ya insya Allah kita semua mudah-mudahan panjang
Kalau kita niatnya benar, kita niatnya ke sana adalah sowan, kita niatnya adalah bertemu dengan orang-orang mulia. Karena ada seorang ulama yang mengatakan hidup kita bisa berubah itu tidak lain, satu dengan usaha ikhtiar, yang kedua dengan doa. La yuradul qadha illa bidu'a. Itu kata Rasulullah SAW. Hidup kita bisa berubah dengan ikhtiar dan takdir bisa ditolak dengan doa. Tapi ingat, kadang-kadang kita doanya sambil di meja makan. Jadi sebelum kita makan, kita berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi setelah berdoa, kita ngeluh, ngersuloh, kok cuma nasi sama kerupuk. Jadi kita setelah berdoa ternyata mengeluh. Makanya di sini para ulama menggarisbawahi ada 3 hal yang menjadikan doa kita cepat nembus ke langit. Yang pertama adalah syarafuz zaman, mulianya waktu. Di waktu-waktu tertentu ada waktu yang kita bisa doa, di mana doa itu bisa menembus ke langit. Tidak mungkin doa itu tidak mustajab, pasti mustajab atas izin Allah. Itu yang pertama, syarafuz zaman, waktu-waktu yang mulia, termasuk di Arafah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rezeki haji, amin Allahumma amin. Yang kedua adalah syaraful makan, mulianya tempat. Ini yang sangat penting. Jadi banyak jamaah haji, jamaah umroh ketika datang di sana niatnya berubah. Mohon maaf. Ini jelas disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sayati ala nas zamanun hajjuhum wa umruhum linuzha. Ketika sampai di Mekah Madinah tidak merasakan mulianya tempat, tapi jalan. Alhamdulillah. Niki jadi banyak nih, kalau sering mulai pertama kalau jadi mahasiswa di Azhar, niku umumnya, mudah-mudahan jangan makin nggak jadi orang yang umumnya. Umumnya setelah selesai umroh, ini saya kok rindu bakso yang di Cirebon. Ini ada warung bakso di mana? Jadi belum selesai tahallul, belum selesai potong rambut, sudah mikir baksonya di mana? Kalau nggak gitu, ibu-ibu biasanya ini, kalau bapak-bapak sih nggak begitu. Biasanya tapi ada juga bapak nanya ibu-ibu ini kira-kira mall yang paling bagus di mana? Oh, Bu, saya mau beli emas. Katanya emas di sana itu bagus. Ini kadang-kadang kita semua niat kita berubah. Padahal kita sampai di sana itu kita mendapatkan banyak sekali tempat-tempat yang mulia. Syarafuz zaman. Itu yang kita tidak bisa temukan di sini. Kalau bisa, coba, jangan nggak perlu ke sana. Bikin saja Ka'bah di Cirebon, di Subang, di Indramayu. Kita tawaf aja sendiri. Atau ini, ini Ka'bah. Kira-kira kita bisa di sini nanti. Ini apakah suasananya sama seperti di sana apa tidak? Nih, jenengan bisa dirasakan. Jenengan bisa merasakan. Ini bisa dirasakan bagaimana magnet hati kita terhadap Ka'bah. Itu ketika di sana sangat jauh berbeda. Kalau nggak percaya, banyak sekali asrama-asrama haji. Ada Ka'bahnya, coba di situ. Kita doa di depan itu. Kira-kira ini sebelah sini multazam. Kita doa di situ. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika. Itu hawanya main-main. Begitu juga banyak jamaah yang ketika manasik itu kelihatannya cuma lihat-lihat aja. Tapi di sana berdoa itu sambil nangis. Saya pernah mengantar jamaah Budewi dari Surabaya, orang Madura. Itu ketika mau berangkat umroh, kakinya kecelakaan, kelindes mobil. Tapi ketika waktu umroh, mulai awal sampai akhir, beliau berjalan dengan diseret kakinya. Setiap hari jamaah tidak pernah ketinggalan, selalu ingin umrohnya sempurna. Begitu pulang sampai di bandara, dia lupa kalau kakinya habis kecelakaan, lari terbirit-birit. Bayangkan. Makanya kadang-kadang kita sebelum ke sana yang paling penting adalah niat kita. Saya yakin, Bu Dewi orang yang amanah. Ini saya ngomong bisa dibuktikan, bisa dibuktikan. Tidak hanya
teori saja. Beliau orang yang amanah, di mana beliau memfasilitasi jamaah tidak hanya untuk mengambil keuntungan, tapi beliau juga punya prinsip memudahkan. Ini yang terpenting. Saya temukan banyak teman-teman itu ada travel umroh, macam-macam teman-teman dari Kairo banyak bikin travel. Tapi nyuwun sewu, itu kadang-kadang travel itu prinsipnya ngalah-ngalahi Cina, ngalah-ngalahi Chinese. Chinese itu yang penting untung, kalau bisa, kiainya, terus apalagi kalau nyuwun sewu, Kiai Wildan ini, Kiai Arut, saya kan sudah kenal akrab. Yang penting salaman, assalamualaikum, alhamdulillah. Jamaahnya bagaimana? Jamaahnya terlantar. Jamaahnya hanya diambil yang penting travelnya untung. Ini sangat-sangat tidak manusiawi. Makanya Bu Dewi kadang-kadang memberikan kesempatan untuk kita semua, bahwasanya kalau kita tidak mampu untuk umroh secara cash, beliau memberikan jalan kepada kita untuk secara bentuk cicilan, cicilan. Dan itu hukumnya bagaimana? Itu hukumnya boleh. Malah ada ketetapan dari MUI tentang masalah itu. Jadi saya nggak mau bahas hukum karena di sini ada Kiai Wildan dari Buntet, ada Arot, jadi nggak usah nanti kepanjangan malah jadinya malah basuh masail, nyari-nyari masalah. Jadi saya nggak mau nyari-nyari masalah. Nanti tanyakan kepada beliau bagaimana hukumnya, karena sering orang itu kalau saya di Jawa Timur, cak, umroh kok nyicil, kayaknya kok ambisi umroh gitu. Padahal umroh itu niat yang baik. Kita punya niat yang baik supaya apa? Supaya kita di sana betul-betul mudah-mudahan kita panjang umur kita yang tidak sampai 500 tahun sampai 125 tahun seperti Nabi Ibrahim, tapi kita sering mendapatkan nikmat sampai di sana. Minimal seumur hidup sekali. Minimal. Jadi kalau kita misalkan nunggu haji masih lama, kita bisa umroh dengan cara yang lebih mudah. Karena kita hidup di zaman modern, semuanya serba mudah. Kalau modern ini mudah, bagaimana umroh kok susah? Makanya ada yang bertanya ke saya, katanya kalau menurut ahli tasawuf, umroh yang paling utama itu jalan kaki. Ya monggo kalau sampai jalan kaki, backpacker. Banyak itu teman saya yang nulis haji backpacker, Ustaz Aku Irawan, itu teman saya, kelas saya di Kairo. Jadi itu pengennya haji itu masya Allah, kayak mau nggak gunung gitu, dari kemana-mana bawa tas backpacker kan, mampir ke India, mampir waduh itu nanti umurnya habis di perjalanan. Kita sekarang ada kemudahan, makanya semakin mudah dan semakin di situ jelas halalnya, barokahnya, maka kita mantapkan niat kita. Itu yang paling penting. Jadi niat kita di sana apa? Karena dalam pengertian fikih, haji atau umroh adalah qasdul bait lin nusuk. Niat menuju ke Baitullah. Di situ ada dua makna. Satu, bait itu adalah Ka'bah, Baitullah, Masjidil Haram. Ada makna lagi yang memaknai Baitullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat sowan Rasulullah dengan hati yang tulus. Makanya kadang-kadang kalau kita nggak niat seperti ini, kadang ada jamaah yang sudah berada di Mekah, tapi ketika di Madinah nggak ibadah. Masya Allah loh, Pak, kok di Madinah nggak ibadah Pak? Yo, kan sudah cukup, umroh saya sudah selesai, doa saya di sana sudah selesai. Nah di Madinah ngapain? Ya ini kan waktunya jalan-jalan. Jadi di Madinah itu nyari tempat-tempat bersejarah. Apalagi di Madinah sekarang ada bis yang kita bisa kalau naik itu keliling Madinah. Makanya sekarang luar biasa kita mendapatkan kemudahan. Cuman niki sedikit berita bahwasanya mungkin jenengan semua tahu tentang virus corona. Nah, kalau virus corona sih ala pesantren jawabannya lucu-lucu aja. Wakorna fi buyutikum. Kalau kamu pengen sembuh dari corona, gampang, nggak usah kemana-mana, duduk aja di rumah. Wakorna fi buyutikum, di rumahnya masing-masing duduk, nggak usah kemana-mana, nggak akan kena corona. Apalagi menurut Profesor Nidom dari Surabaya itu cukup dengan empon-empon. Makanya empon-empon di Surabaya sekarang lagi laris gara-gara corona.
kebijakan ini, kita nggak perlu sedih. Kenapa seperti itu? Kita kembalikan kepada zaman manasik yang pertama kali disyariatkan lewat Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana? Satu, jangan lihat ayat. Di mana ayat ini jelas. Ketika Nabi Ibrahim menyeru haji dan umroh di atas gunung yang namanya Gunung Abi Kubais, Jabal Abi Kubais. Jangan bayangkan gunung di sana kayak gunung di Subang atau di Lembang. Wah, gunung berarti di sana enggak. Namanya gunung di Timur Tengah itu hanya batu dan pasir, gitu. Jadi gunung itu isinya cuma batu dan pasir. Jadi jangan bisa bayangkan bisa jalan-jalan gitu kan. Karena batu dan pasir. Gunung Abi Kubais di situ Nabi Ibrahim dalam Al-Quran disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan ila akhir ayat. Jangan nanti tanya ayatnya ke para kiai yang hafal ayatnya. Nah, saya nggak berani meneruskan. Ila akhir ayat. Wa adzin fin nasi bil haji. Ketika beliau menyeru dapat perintah itu, Nabi Ibrahim dengan niat yang kuat, perintah Allah sendirian. Bayangkan, di atas gunung Jabal Abi Kubais itu, beliau menyeru, wahai manusia berhaji. Lah, gak ada siapa-siapa. Coba, kalau jenengan sekarang diperintah Allah, sekarang Kiai Wildan menyeru dari Pondok Buntut, datanglah sendirian. Kira-kira gimana? Jangan bayangkan nih. Padahal di sana waktu itu tidak ada sumber mata air, tidak ada kehidupan. Memang benar-benar kalau dikisahkan sejarah-sejarah dari Hebron, Palestina sampai ke Mekah itu nggak ada kampung satupun, semuanya padang pasir. Banyak di Timur Tengah itu seperti itu. Kalau sudah masuk ke padang pasir, masya Allah, pom bensin nggak ada, air minum nggak ada. Waktu saya perjalanan dari Luxor ke Aswan, ke makam salah seorang wali terkenal, Syekh Abdul Hasan Asy'ari, 8 jam itu padang pasir, tidak kanan kiri itu nggak ada apa-apa, padang pasir 8 jam. Bayangkan, ini kok bisa jangan bayangkan dari Hebron ke Jabal Abi Kubais, Nabi Ibrahim jalan kaki. Bayangkan, nggak ada HP, coba, nggak ada kendaraan yang seperti sekarang ini. Onta waktu itu ada, tapi beliau tidak menemukan. Bayangkan. Jadi diperintah oleh Allah menuju Jabal Abi Kubais, menyeru wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka. Serulah manusia untuk berhaji. Makanya sinyal itu mengalahkan sinyal internet, mengalahkan Kiai Google. Nah, sekarang ada Kiai yang kita namanya Kiai Google. Kalau ada orang itu apa-apa nanyanya kan Google, ya. Atau Kiai YouTube. Banyak yang terkenal itu. Soalnya kan Allah bertanya. Tapi sinyalnya ini jauh melebihi sinyal internet. Kenapa? Karena sinyalnya Nabi Ibrahim ini sinyal dari langit. Makanya Nabi Ibrahim menyeru kira-kira 3000 tahun yang lalu, sampai detik ini sinyal itu masih ada. Kita berbondong-bondong untuk haji, berbondong-bondong untuk umroh. Tiap hari informasi dari kedutaan Riyadh yang ada di Saudi Arabia itu tidak kurang dari 2000 jamaah. Tiap hari orang umroh itu 2000. Kira-kira dari mana saja? Itu orang Indonesia toh. Jangan bayangkan kalau negeri kita ini dianggap miskin, kok bisa? Ternyata kita semuanya ini kaya dengan niat itu. 2000 orang tiap hari. Makanya ketika ditutup dengan adanya virus corona, jangan bayangkan berapa ribu orang yang tidak jadi berangkat. Tapi kalau kita kembalikan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru itu, nanti kita akan tahu bagaimana setelah itu sinyalnya begitu kuat, orang berbondong-bondong. Makanya kita kembalikan lagi ke niat kita. Ini ada press release ya. Nanti kalau mau penjelasan, tadi saya dikirim oleh Bu Dewi, bisa bisa saya kirim ke panjenengan.